Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurmajati dengan NIM 20416244019 Prodi Pendidikan IPSA. Saya di sini akan menjelaskan beberapa tokoh yang berkontribusi dalam perumusan Pancasila. Telah kita ketahui bersama bahwa Pancasila merupakan ideologi dari dasar bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya Pancasila, maka sebuah negara akan diakui menjadi negara seperti negara Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila tersebut. Sejarah menyebutkan bahwasannya pada saat itu BPUPI, yaitu pada bulan April 1945 yang diketuai oleh Dr. Harjiman Widyodiningrat, terjadi sebuah keputusan bahwa ideologi yang dipakai di negara kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila. Adapun dalam hal ini ada beberapa tokoh yang dianggap termasuk ke dalam dan tergabung dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi bangsa Indonesia. Di antara tokoh tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah salah satu presiden pertama yang ada di Indonesia. Ia adalah seorang tokoh yang tergabung dalam merumuskan Pancasila. Insinyur Soekarno ini telah lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya atau lebih tepatnya di Jawa Timur. Setelah Insinyur Soekarno diangkat menjadi presiden pada sidang PPKI, kemudian ia menjadi salah satu orang yang berhasil menjadi penyumbang dalam pembentukan ideologi yang harus ada dalam organisasi tersebut. Sidang tersebut berlangsung tanggal 1 Juni 1945. Kemudian Insinyur Soekarno juga telah mengumpulkan gagasan bahwa terdapat 5 rumusan atau 5 dasar negara Republik Indonesia yang kemudian Insinyur Soekarno beri nama dengan Pancasila. Isi dari Pancasila itu sendiri adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan juga perikemanusiaan, mufakat atau juga bisa disebut demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Supomo. Supomo adalah tokoh yang lahir pada 22 Januari 1903 yang lahir di daerah Jawa Tengah atau lebih tepatnya disebut dengan daerah Sukoharjo yang berada di Hindia Belanda. Supomo adalah salah satu perumus Pancasila yang merupakan seorang yang ahli dalam bidang hukumnya, yang merupakan menjadi sebuah generasi hukum yang pertama setelah Indonesia merdeka tersebut. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo melakukan pidato tentang 5 rumusan atau 5 prinsip dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang telah diberi nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan juga demokrasi dan musyawarah, dan selanjutnya tentang keadilan sosial. 3. Muhammad Jamil. Muhammad Jamil adalah salah satu tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Jamil adalah seseorang yang memperjuangkan kesatuan dan juga persatuan negara kesatuan Republik Indonesia dalam membela pemuda Indonesia dalam sidang Sumpah Pemuda yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian, Muhammad Jamil ini adalah seorang yang lahir di Sawah Lunto yang berasal dari Sumatera Barat yang lahir pada 24 Agustus 1903. Muhammad Jamil juga merupakan penggagas dari lahirnya Pancasila. Pada sidang tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Jamil berpidato dan mengumumkan gagasan mengenai rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, kesejahteraan rakyat. 4. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta yang biasa dipanggil Bung Hatta lahir di Hindia Belanda 12 Agustus 1902, adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai wakil presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Dalam perumusan Pancasila, Bung Hatta memahami kekhawatiran dari kelompok-kelompok minoritas tersebut, yaitu kaum non-muslim yang kurang setuju dengan sila pertama yang hanya merujuk pada warga muslim, sedangkan warga negara Indonesia bukanlah hanya non-muslim. Sehingga ia memutuskan untuk membahas masalah tersebut
pada sidang PPKI keesokan harinya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang dimulai, Hatta mengadakan pertemuan pendahuluan dengan 5 anggota PPKI lainnya, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singondimejo, dan Mr. Teguh Hasan. Pertemuan ini menyepakati untuk mengganti kalimat ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-peluknya dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Ketika memasuki sidang pleno PPKI, usulah perubahan yang telah disetujui oleh 5 orang tadi dalam rapat pendahuluan sebelum sidang resmi kemudian disetujui oleh sidang lengkap dengan suara bulat. 5. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim lahir di Jombang, Jawa Tengah 1 Juni, adalah pahlawan nasional Indonesia dan Menteri Negara dalam Kabinet pertama Indonesia. Ia adalah ayah dari Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid, dan anak dari Muhammad Hasyim Asy'ari, salah satu pahlawan nasional Indonesia. Menjelang kemerdekaan tahun 1945, ia menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Kiai Haji Wahid Hasyim merupakan satu dari 9 orang yang menandatangani Piagam Jakarta, yang mana beliau turut andil dalam perumusan Pancasila. Dalam merumuskan poin pertama Pancasila, Muhammad Hatta berdiskusi dengan Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Teguh Muhammad Hasan. Kemudian ditetapkanlah bunyi yang poin pertama dalam Piagam Jakarta, ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Kiai Haji Wahid Hasyim, konsep ketuhanan yang Maha Esa merupakan konsep tauhid dalam Islam, sehingga tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menolak konsep tersebut dalam Pancasila. Artinya, dalam konsep tersebut, umat Islam dapat menjalankan kewajiban agamanya tanpa mendiskriminasikan agama lain. Di titik inilah menjalankan Pancasila sama dengan mempraktikkan syariat Islam dalam konsep hidup berbangsa atas nama, suku, dan bangsa. Itulah 5 tokoh yang membantu merancang lahirnya ideologi ataupun landasan negara kita yang sudah ditetapkan berdasarkan ketetapan MPR nomor 2/MPR garing 1978. Semua poin Pancasila lahir dari pemikiran para tokoh yang tidak asal membuatnya. Kelima tokoh tersebut memiliki pendidikan yang cukup tinggi. Sampai saat ini Pancasila memiliki 5 unsur dari zaman dahulu sampai sekarang yang sudah ada, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 dasar negara yang sudah dibuat tinggal kita teruskan sebagai penerus dari perjuangan para pahlawan yang perlu kita ketahui, karena mereka adalah tokoh-tokoh perjuangan sama dengan yang lain sampai mendatangkan Indonesia menjadi merdeka. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.